Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin. Minhaj itu artinya metode. Al-Abidin orang-orang yang ahli ibadah. Jadi Minhajul Abidin itu metodologi yang dipakai oleh orang-orang yang ahli ibadah begitu. Beliau mengatakan, siapapun yang hendak menata laku amalnya, siapapun yang hendak menata laku amalnya, maka harus dimulai dengan menata hati. Siapapun yang hendak menata laku amalnya, maka harus dimulai dengan menata hati. Dan orang itu tidak akan mampu menata hatinya dengan baik sebelum mengetahui 5 hal prinsip tentang urusan hati. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidinnya. Kitab Minhajul Abidin itu kitab tasawuf beliau, dan itu disyarahi oleh ulama Indonesia, Yai Jampes Kediri itu. Kemudian syarahnya itu dikasih nama Sirajut Thalibin, dan itu menjadi referensi wajib di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Nah, itu Minhajul Abidin. Memang kitabnya luar biasa bahasanya Imam Al-Ghazali. Jadi siapapun yang hendak menata laku amalnya, maka harus dimulai dengan menata hati. Dan orang tidak akan mampu menata hatinya dengan baik sebelum ia mengetahui 5 hal prinsip urusan hati. Apa 5 hal prinsip urusan hati itu? Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, Allah itu maha mengetahui apapun yang tersimpan, yang terbersit dan dirahasiakan dalam hati. Jadi Allah itu maha tahu hati kula panjenengan. Makanya di dalam Al-Quran Allah dawuh, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah itu maha mengetahui apa yang ada di dalam hati. Nah, orang kalau paham dengan prinsip ini, ketika ia akan menata laku amalnya, sing ditoto dhisik itu hatinya. Hati ini mboten tola-tole begitu lho. Karena Allah itu maha mengetahui hati kita. Misalnya kita sholat begitu loh. Tapi ternyata hati ini gak melok sholat. Keluyuran nang mall. Waduh, tasi kau wingi kok api. Itu harusnya malu. Karena Allah tahu itu. Ya Allah. Walah, tiba ya awakmu yo gak sholat. Sing sholat mung lisane hanya anggota badannya, tapi hatimu gak melok sholat. Wong-wong nang masjid kok atine kloyongan nang mall. Ana sing sholat nang masjid, atine si ono nang taman safari. Ya Allah, bedes iki kok cik lucune. Lho padahal wis takbir lho ombas bedes. Iku mungkin malaikat yang malah enggo ya. Nggih. Wong iki salat kok lucu. Nggih, kayak pedas. Itu Allah Maha tahu. Mboten saged Gusti Allah itu di apa bahasanya? Kita nutupi, enggak bisa. Karena yang dilihat oleh Allah itu hati kita. Allah maha mengetahui hati kita. Kita niat jadi orang baik, Allah tahu. Seandainya kita pura-pura menjadi orang baik, Allah maha mengetahui. Maha mengetahui hati kita. Karuan orang itu kalau sudah berbicara, Allah tahu begini. Itu masih di dalam hati, dok, kerentek ke hati. Itu Allah maha tahu. Allah maha tahu. Ya Allah, masih kerentek ini. Masih kerentek tok itu. Ya Allah. Lah kadang-kadang kita ini kan gak patik sadar.
Kadang-kadang sadar tapi gak gelem nglakoni. Bahwa Allah itu maha melihat apa yang ada dalam hati kita. Iya. Kita kerja sama-sama di kantor, duwe hati benci nang konco sebelah, itu Allah kan tahu. Tapi kadang-kadang itu kita tumbuh suburkan nang hati. Pirang-pirangan di tahun gak ilang dendami begitu. Kadang-kadang pengurus masjid mawon nggih. Siji karo siji ne gak akur disimpen sampai pirangane tahu. Padahal Allah itu tahu. Gitu loh. Kalau bahasa Romo Yai, orang itu kadang beramal secara fisik api. Tapi hatine bahasane Romo Yai gak enak iki, bosok. Ya Allah. Dan itu bisa dialami oleh siapa? Ya Allah. Bahkan orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi di dalam bidang agama. Apa mana ilmu umum. Waduh. Wong sing ahli agama mawon kadang nek gak hati-hati atine kepleset. Apalagi atine gak kelebon ilmu aku. Makane kula panjenengan sering ngikuti ngaji di Al Victor niki, muga-muga saged istiqomah gitu lho. Sebab awake gak iso nuturi awake dhewe begitu. Apalagi maca Qur'ane gak pati iso. Maca terjemahane mawon ya gak paham. Makanya harus dijelaskan oleh para guru. Makanya nggih, muga istiqomah begitu lho. Sambil masak, ngrungokno ngaji. Sambil ngopi, ambek ngemut pisang goreng, ngaji. Panjenengan yang sambil berangkat kerja di kendaraan ikut ngaji, masya Allah, itu barokah tok. Masya Allah. Syukur ati ini dilebokno teng ati lagi. Dan memang ilmu itu harus dilebokno nang ati. Jangan hanya ditaruh di otak, di pikiran, dimasukkan ke dalam hati. Jadi Allah itu maha tahu. Makanya ketika kita beramal apapun, betul-betul hatinya itu yang dijaga. Masya Allah. Hatinya ditoto begitu. Jangan sampai amal ibadah yang kita lakukan justru menjadi amal dunia. Kan banyak yang begitu. Wong sadako sekian juta. Tapi atine niati riya. Masya Allah. Ini dari satu sudut pandang tasawuf. Iya. Kalau dari sudut pandang sosial ya api-api mawon timbangi kablas sedekah. Kadang kan orang itu asumsinya koyok bener tapi gak bener. Iya. Yalah daripada sedekah gak ikhlas yo mending gak. Iya. Iku koyok bener tapi kebuacut salahin. Pembelaan ini. Ya wis apik gelem ketono duit untuk orang lain gitu loh. Misalnya ia tidak mendapatkan pahala dari sedekahnya gitu nggih. Karena hatine ono riyai. Ia akan mendapatkan sedekah dari idkhalus sururnya. Masyaallah. Nyenengno wong liya. Orang lain kan pasti senang. Nggih, walaupun orang itu ya karena ibadah harus ikhlas. Tapi ketika ia sedekah enggak ikhlas. Begitu nggih. Sehingga ia tidak mendapatkan pahala dari sedekahnya. Tapi akan mendapatkan pahala dari sisi orang itu. Idkhalus surur. Nyenengno atine wong liya niku masyaallah. Ganjarane kuwedi. Masyaallah. Ganjarane kuwedi. Makanya kula jenengan jangan sampai mematahkan harapan orang lain. Kadang-kadang kita ini sok begitu loh. Dan justru mematahkan harapan orang lain. Maksudnya gimana? Misal ada anak mau ngelamar kerja di sana, ijazahnya gak pati cocok, atau warai goblok gitu. Jadi nanti ngelamar kerja teng mriko. Nah, awakmu goblok wis gak ngarah diterima. Itu mematahkan harapan orang. Itu dosa nemen. Ya walaupun hanya bercanda nih ya ini. Betul. Tapi penangkapan orang itu terhadap pesan bicara kita kan benten. Kadang mungkin kita guyon. Tapi bagi dia mboten guyon.
Jadi jangan suka bicara yang begitu. Nggih, nggih. Aku iki jane seneng karo anake Pak RT. Hmm. Balane mana? Seneng anake Pak RT. Gak ndelok raimu ta. Welek kok ngeser anake Pak RT. Itu asli dosa. Iya. Ya Allah, nggih. Mboten angsa, karena itu mematahkan harapan orang lain dan tidak membungahno atine wong. Nggih. Gitu loh. Kadang kan orang senang begitu. Nggih, nggih. Senang begitu. Aku yo jane pengen kaji nek ndelok wong kaji, nangis-nangis tiap bengi. Nggih. Nah, lah dhewe wis gak usah dhuwur-dhuwur kemediten. Awakmu lunga nang Madiun gak iso bayar BC. Nggih. Pengen kaji. Nggih. Iku mboten angsa. Ya Allah. Nah, makanya walaupun orang itu sedekah terus pamer, nggih pun lah urusannya orang begitu lagi. Nggih. Tapi ia akan mendapatkan pahala dari itu kholus surur. Ya. Nah itu nggih. Nah bagi kita sendiri ya tentu kalau menurut ilmu Nggih. ya harus punya hati yang ikhlas begitu. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah tahu apa yang ada di hati kula panjenengan itu. Nggih. Nah itu prinsip hati yang pertama. Kalau kita mau berbuat amal apapun, hati ini ditonton di sini. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, prinsip urusan hati kalau kula jenengan pingin nglakoni amal. Allah itu ndak pernah melihat rupa seseorang, nggak melihat harta kekayaan orang. Yang dilihat oleh Allah itu adalah hati dan amal. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, kan begitu dawuhnya Rasul. Jadi mboten ningali kula jenengan termasuk wong ganteng apa gak ganteng, ayu apa gak ayu, kumus-kumus apa glowing. Gak penting itu menurut Allah. Ya Allah. Sebab yang dilihat itu hatinya. Dan orang itu nuwun sewu, kebanyakan yang dipahas itu jobone. Tapi jerone kowotor. Ya Allah. Kayak wong bangun omah niku. Nggih. Nggih, ngarepe apike masyaallah, kai lampu-lampu hiasan cete matching. Nggih. Tapi jerone kowem prowah. Ya Allah. Jadi ia hanya ingin dipandang sedep karo wong liya. Tapi enggak peduli dengan pandangan Allah sedep napa mboten. Ya. Bahkan kadang ia merasakan dirinya sendiri itu risih begitu. Tapi yang ditampakkan kepada orang lain napa selalu yang baik-baik. Sama kita ini kadang seneng maesi rupo, tapi gak seneng maesi hati begitu. Muka tuh kono skincare, rego jutaan. Nggih. Apa maneh iku pedikur, memikur, dekukur. Iku apa wae, tapi atine enggak pernah diasah dengan zikir. Ya Allah. Jadi sehingga kita ingin hanya dilihat cantik oleh orang lain. Ingin dilihat ganteng oleh orang lain. Tapi sama Allah itu enggak peduli melihat kita baik apa enggak. Jadi hati ini tetap rusak. Nggih ya Allah. Oh, makanya kadang-kadang wong niku nuwun sewu. Biaya yang dikeluarkan untuk ndandani muka itu lebih banyak daripada biaya yang dipakai untuk ndandani hati. Lah kita maksa. Ya Allah, pemane sekarang tahun ajaran baru. Jenenge wong tuwa niku anak sekolah pengen kuliah nanti. Sekolah anak dibiayai. Sampai wong tuane dodolan sawah. Dodolan tegalan. Kadang gak duwe sawah, gak duwe tegalan, omahe dhewe didol. Masyaallah. Dibelani kos, dibelani ngontrak. Gaya anake. Masyaallah. Oh, tapi kadang-kadang TPQ sak wulan 15.000. Nunggak 6 wulan. Alot. Nunggak 6 wulan.
Angkene guru-guru TPQ mboten enten sing awake seger ngono gak ono. Nggih. Ketok tuwa. Ya Allah. 15.000 sak wulan sampai nunggak 6 bulan. Nggih, nggih. Ya Allah. Itu kan sama. Orang itu seneng maesi rupa, gak seneng maesi ati. Hati. Jadi urusan agama niku mau wedite masyaallah. Masya Allah. Tapi kalau urusan ilmu umum, berapapun juta, ratusan juta dibelani. Nggih. Nggih dibelani. Ya Allah. Oh. Itu loh nggih. Nggih. Mboten kok kita ini ndak sepakat, tapi ini kritik sosial. Nggih, nggih. Jadi kalau kita mau mengeluarkan uang banyak untuk maesi rupa, maesi dunya, ya ayo kula jenengan iki bahasane ya ikut loman urusan maesi hati dan urusan maesi akhirat. Karena yang dilihat oleh Allah itu hati kita. Bukan rupa kita. Bukan harta kekayaan kita. Sekaya apapun orang tapi nek atine rusak, enggak ada derajatnya. Masya Allah. Okay. Setinggi apapun jabatan orang, kalau atine rusak, di mata Allah kecil. Tapi sebaliknya orang yang hatinya baik begitu, walaupun mungkin ia ndak kaya, bukan seorang pejabat, wah itu derajatnya mulia. Masya Allah. Derajatnya Mulia. Kan iku jenengan sing wis seneng ibadah, sholat, seneng ngaji, itu hatinya harus ada progres begitu lagi. Harus semakin baik, semakin baik. Ojo buat. Penyakitnya kok ya pancet. Mulai tahun 90 sampai saiki pancet ae seneng ngrasani wong. Seneng benci wong. Ya Allah. Harusnya yang begitu-begitu mulai dihapus dikit-dikit begitu lagi. Jadi ada progres kita untuk dandani hati. Nek pancet ae lah ya. Ati kula jenenge kelas sik TK. Ya Allah. Senengane sik guyon, bujukan ngoten niku. Masya Allah begitu. Ini Imam Al-Ghazali yang berkata begitu. Dan ini betul menurut saya begitu lagi. Jadi orang itu kalau mulai menata laku amal, ya diawali dengan niat. Dan orang itu enggak akan pernah bisa menata niat yang baik kalau hatinya itu kotor. Masih lebih mementingkan urusan rupa daripada urusan hati. Urusan hati. Itu yang keberapa? Yang kedua. Yang kedua. Yang ketiga, prinsip urusan hati kata Imam Al-Ghazali. Kalau kula jenengan mau melakukan laku amal, hati itu ibarat raja, pimpinan. Nek atine api, insya Allah semua anggota badan ikut api. Sama misalnya ada pemimpin api, engko yang dipimpin insya Allah api. Kadang-kadang pimpinnya api mawon, sing dipimpin bleyot. Apa mana pimpinannya bleyot? Iku malah adoh bleyot ini. Ya Allah. Sama dengan hati kula jenengan. Hati kita ini kalau baik, nanti anggota badan ya pasti baik. Orang itu kalau hatinya baik, lisan itu pasti terjaga. Apa yang diucapkan selalu baik begitu nggih. Sebab nggih enten wong niku ngomong sak ngomong, nyelekit iku nggih enten. Ya Allah. Nggih. Lah nggih niku wis pasti atine nggih ya ngono niku. Nyelekit niku. Nggih. Ya Allah. Dan ini kan sering kita dengar begitu. Tapi nglakoni itu kok sik abote. Begitu loh. Muapot. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat. Hati itu kata Imam Al-Ghazali adalah gudang permata. Jadi hati kula jenengan iki isine permata. Nggih. Tapi permata dalam dimensi spiritual begitu. Apa permata yang ada dalam hati? Satu, akal. Hati itu ono akal. Ada akalnya. Jadi hati itu memang di akal. Banyak ulama tafsir yang berpendapat begitu. Jadi akal itu ada di hati. Yang mempertimbangkan ini baik, tidak, itu hati kita. Bukan apa pikiran kita, Mbak. Tapi akal, hati kita itu.
Nggih, nggih. Mempertimbangkan ini maslahat atau enggak, itu di hati kita. Masya Allah. Yang kedua, permata yang ada di dalam hati itu adalah ma'rifatu. Kita kenal kepada Allah. Itu permata itu. Makanya panjenengan, Masya Allah, harus bersyukur. Kenal Allah itu kudu syukur. Kenal Allah harus bersyukur. Ojo kenal artis. Tapi gak patik kenal Gusti Allah. Nah, kadang-kadang ya kita ini wis paham ilmu nih. Tapi lebih dekat kepada artis daripada nang Gusti Allah. Ya Allah. Tiap hari gitu kalau kita mengidolakan artis sinten. Wah, ngrungokno lagu niku pirang-pirangane jam. Bahkan sampai lali salate. Ya Allah. Berarti kan makrifatnya itu justru ke artisnya, bukan ke Allahnya. Ya Allah, nggih. Ya Allah, sering kita ini terlalu mencintai makhluk tapi lupa Khalik. Ya Allah. Terlalu senang mencintai yang diciptakan tapi melupakan penciptanya. Karo bojo sowan. Sampai lali salat. Ya Mompong putu ya dikudang sampai asar pun meh maghrib ya durung sholat. Ya Allah, itu lagi. Berarti makrifat kita ini seringkali kecelek gitu. Mungkin kita ngakunya ya Allah pangeran kula panjenengan. Tapi seringkali makrifat kita enggak ke sana. Si nyambut gawe seneng karo dunyane. Sampai lali ibadah. Masya Allah. Kan banyak yang begitu. Loh, wong nyambut gawe mulai isuk sampai jam 4 itu pinten jam? 8 jam. 8 jam. Lah kula jenengan salat 5 waktu lho, pirang menit? Enggak sampai 5 menit ya. Ya Allah. Ya Allah, ngono besok gak gelem diaudit karo Gusti Allah. Kan repot. Gitu. Piye salatmu? Pirang menit? Nggih, sak salatan 3 menit Gusti. Nggih. Nyambut gawemu? Nggih, 8 jam sedina. Nggih. Salah ta bener? Nggih, rada bener ketinggalan. Karena semua kelak di akhirat kan akan diaudit sama Allah. Iya, betul. Ya Allah. Wah. Barang salah diadab, barang bener kena audit. Itu Allah. Jadi kalau jenengan makan barang haram, ya mesti azab iku, siksane. Lah mangan barang halal diaudit sama Allah. Ya apa carane manganmu iki, niatmu lapo? Pengen iso ibadah apa wartok? Nggih warak. Ya Allah. Nek kate mangan ndonga tangga. Nggih. Nggih sering mboten nek. Jadi barang wis bener itu diaudit. Nah nek salah sekaruan langsung disiksa sama Allah. Masya Allah. Makanya makrifat kita ini jangan sampai kecelek begitu. Makrifat kita ini hati kita harusnya kepada Allah, harusnya kepada Allah. Itu. Masya Allah. Yang ketiga, gudang dalam hati itu, gudang permata itu ada yang namanya basirah. Basirah itu mata hati. Masya Allah, banyak uang meripati melek, tapi hati ini merem, gitu. Bahasanya Bang Haji buta mata hatinya. Ya Allah. Banyak orang yang telinganya jelas ngrungono omongane wong. Tapi budek ngrungono ayate Gusti Allah. Ya Allah. Nggih. Nggih. Kan ngoten Mas Isa. Nggih. Ya termasuk sing ngomong sering budek. Ya Allah. Ono adzan masjid puwanter niku. Nggih. Ngoten sik nyowanten. Nggih. Oh alah sing kuwi mau salat sik waktune panjang. Nggih. Iku krungu kupinge tapi atine budek. Ya Allah. Oh mboten agi-agi salat kok. Nggih. Ya Allah. Itu ada 3 permata itu. Telepon dhisik. Itu nggih.
Dan yang terakhir, yang kelima, prinsip urusan hati itu. Hati itu memiliki beberapa keadaan. Satu, hati itu memiliki bisikan yang baik. Yang kedua, hati itu juga memiliki bisikan yang tidak baik. Yang baik tentu dari Allah, yang enggak baik ya dari setan. Nah, orang itu harus bisa mengenali itu begitu. Kalau tidak bisa mengenali, kesasar temenan. Masya Allah. Kesasar temenan. Ya Allah. Oh, kan banyak orang yang punya laku pinginnya api tapi kesewasar watu. Contohnya ya ini. Nggih tak omongno gak enak. Masya Allah. Jadi niat itu api. Nggih. Barang wiritan ada bisikan. Wis awakmu wis prei, derajatmu wis notok dhuwure. Nggih. Wis mulai saiki awakmu tak oleh gak usah salat. Ini gak salat temenan kadang-kadang. Ya Allah. Itu padahal bisikan apa? Setan. Bisikan setan. Dan setan itu begitu. Mulai zamannya para wali, Syekh Abdul Qadir Jailani juga begitu. Wis awakmu wiritane wis tutup. Maka sekarang kamu tak perbolehkan untuk meninggalkan kewajiban. Itu bisikan setan. Dan kita sering begitu. Wis nyambut gaya, nggo awakmu urip enak, iso gawe kaji, iso tuku sarung sing larang-larang, mening-mening iku, iso bolak-balik umroh. Engko salat wis ana waktune. Itu kan juga bisikan yang menjebak itu. Makanya setan itu nuwun sewu. Kalau orang digoda untuk disesatkan kok gak kena, maka hati orang itu akan dipaesi. Seneng ibadah, tapi akhirnya nanti akan muncul kesombongan di dalam hati. Ya Allah, halus nggih. Halus. Nggih, dalu kaji ya wak mesti duit ono. Kete wis pantes diceluk abah, kaji ya. Akhirnya niate kaji ku ya hanya pengin diceluk abah. Kan kapan ini viral? Anak lamaran terus harus panggil kaji itu. Haji. Sudah 2 bulan. La ilaha illallah. Makanya noto hati itu penting. Nah, kalau sudah begitu, hati kita ini sarangi setan. Maksudnya kecenderungannya itu gampang katut karo setan. Makanya Allah memberikan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Jadi agar hati kita ini tidak dipalingkan sama setan. Kalau Rasulullah, ya itu yang sering dibaca orang. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ati kula panjenengan iki mola-mali. Masya Allah, itu lagi. Itu kecil dari pelajaran Imam Al-Ghazali. Padahal kitab nggih koyo ngono akeh. Nggih, mugi-mugi kula jenengan yo atine slamet begitu. Nggih, Masya Allah. Nggih, baik. Dulur Al-Fiqra, kita lanjutkan kembali dulur kajian pada pagi hari ini bersama guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Ikhwan MSI MPDI. Baik. Yai, ini sudah masuk beberapa pertanyaan. Ada dari Pak Narko ini, Yai. Ya, Assalamualaikum. Sudah doa tapi masih susah kendalikan hati. Terus solusinya bagaimana? Nggih, jadi hati itu napa bahasane? Memiliki kecenderungan-kecenderungan begitu. Makanya harus diilmoni. Makanya kemudian para ulama tasawuf itu membuat semacam tangga-tangga begitu laku. Misalnya satu ada taubat begitu. Yang kedua kemudian ada sabar. Yang ketiga ada ikhlas, yang keempat ada qanaah, yang kelima ada syukur dan seterusnya. Nah, itu dipilih laku-laku itu yang sesuai untuk menangani itu. Bahasane cara penyakit kita nggih, mun sewu. Kok wis ndonga ati sik drengki. Gitu iki. Yaitu diobati dengan syukur dan qanaah misalnya. Oh ya wis gak usah iri hati ke orang. Aku
aku tak syukur rai dan nerimo apa yang diberikan Allah kepada saya. Masya Allah. Nah, orang lain itu wis panceni bahagiane. Nah, itu. Iya. Jadi ada obat untuk penyakit yang ada dalam hati kita. Kalau hati kita ini suka marah, Iya. ya obatnya sabar. Begitu loh. Obatnya sabar. Makanya semua itu sudah ada baik itu. Mboten saged ati didungani tok iku mboten saged. Jadi sekaligus kita doa dan ngobati hati. Itu lagi. Makanya para salik itu nggih bahasanya tangga pertama tobat begitu. Tobat dulu ya. Misalnya banyak orang banyak berbuat dosa. Itu pertama kan takholi. Hati ini dikosongkan dari sifat-sifat tercela itu. Tobat itu. Kalau sudah takholi selesai, wis sing elek-elek dibuat, kemudian tahalli dipaesi dengan syukur, dipaesi dengan sabar, dipaesi dengan ikhlas. Nah, nanti yang terakhir akhirnya tajalli. Maka kita akan mampu melihat Allah itu dengan senyata-nyatanya. Bukan bentuknya gitu. Tapi bagaimana kebesaran Allah itu selalu menaungi kita dengan rahmatnya begitu. Masya Allah. Gambarannya begitu lagi. Gambarannya begitu. Mboten cukup didoakan saja. Mboten saged. Kudu ditambani lorone apa, lah ditambani gawe apa gitu. Masya Allah. Dan itu sudah harus sesuai. Loro weteng kok diobati gawe obat meripat, mboten saged. Lara weteng sabar. Tambah luwe. Iya, Masya Allah. Baik, baik ya, karena juga waktunya kita terbatas, jadi mungkin kita bisa tutup dengan doa ini. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini diridani sama Allah. Amin. Kedua orang tua kita, para guru kita yang sudah mendidik, membimbing, semuanya diparingi derajat yang mulia di sisi Allah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil Amin alamin. ya Allah. Amin. Allahumma jammilna bil afiyati wassalama wa haqqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mushtaka wa bikal musta'an. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Mas Ishak, pangapunten tulus semua. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.